Bab 3811 Kamu bisa membunuh mereka tapi bukan aku. Sialan, Chariot mengutuk pelan. Dia menyesal mengundang Levi ke sekte. Tidak apa-apa jika dia tidak membantu. Ini bisa dimengerti karena mereka yang berasal dari dunia duniawi lebih lemah. Tapi sikap Levi sekarang justru menjengkelkan. Jika bukan karena dia sibuk menangkis serangan, Chariot akan menyerang Levi dan menebasnya dengan pedangnya. Secara alami, Levi tidak menyadari permusuhan yang ditunjukkan oleh anggota sekte Astrelune, tetapi dia tidak peduli tentang mereka. Mengapa saya harus membantu Anda ketika Anda tidak ada hubungannya sama sekali dengan saya? Levi memandang dengan ekspresi acuh tak acuh. Mengingat seberapa kuat anggota Akademi Eclipse, pertempuran berakhir sebagai pembantaian sepihak. Jeritan kesakitan memenuhi udara. Karena jurang kekuatan, anggota dari berbagai sekte dibantai tanpa bisa melakukan perlawanan. Bahkan seorang Empyrean seperti Chariot hampir tidak bisa bertahan melawan mereka. Adapun Paladin dan tetua biasa lainnya, mereka mati atau terluka parah. Para prajurit dari Akademi Eclipse mendominasi medan perang. Dengan berlalunya waktu, gelombang pertempuran menjadi semakin mengerikan bagi berbagai sekte dengan banyak Empyrean mereka terluka. Aduh, setelah terkena serangan telapak tangan, Chariot terlempar dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Chariot Empyrean, teriak para anggota sekte Astrelune saat mereka melihat ke arah Chariot. Sayangnya, kebanyakan dari mereka sudah kelelahan. Gangguan sesaat telah memungkinkan para prajurit Akademi Eclipse untuk menyerang titik vital mereka, menyebabkan kematian seketika dari 3 orang. Garrison, bantu Empyrean Chariot keluar, teriak salah satu tetua sekte Astrelune dengan cemas. Yang lain marah ketika mereka melihat Levi tersenyum gembira tanpa menunjukkan niat untuk menyelamatkan Chariot, yang jatuh tepat di depannya. Ini salah satu yang lolos dari jari kita. Baru pada saat itulah anggota Eclipse Academy memperhatikan Levi dan fakta bahwa dia sama sekali tidak terluka. Bunuh dia, perintah pemimpin berjubah hitam. Salah satu anggota Eclipse Academy menyerang Levi dalam sekejap. Pada saat itu, Chariot berhasil bangkit dari tanah, tetapi dia tidak menunjukkan niat untuk menyelamatkan Levi. Lagi pula, tindakannya sebelumnya benar-benar membuatnya marah. Nyatanya, dia merasa satu-satunya cara dia bisa puas adalah membiarkan Levi dibunuh oleh anggota Akademi Eclipse. Kamu pantas mendapatkannya. Orang-orang dari sekte Astrelune mulai melecehkan Levi, karena tampaknya itu satu-satunya penghiburan yang mereka miliki sebelum kematian mereka. Seperti yang diharapkan dari orang lemah dari dunia duniawi. Ketakutannya pasti telah menguasai pikirannya. Seorang anggota sekte Astrelune mengejek ketika dia melihat Levi tetap diam. Namun, pemandangan yang luar biasa terjadi di saat berikutnya. Ketika seorang anggota Akademi Eclipse menusukkan pedang kunonya langsung ke dada Levi, pedang itu gagal menembus dagingnya. Sebaliknya, suara logam yang berbenturan satu sama lain terdengar. Penyerang itu membeku karena terkejut, karena dia merasa seolah-olah pedangnya menghantam lembaran baja. Pelatihan fisik murni. Setelah menyadari apa yang dia hadapi, penyerang mencoba melakukan tebasan horizontal ke leher Levi. Kamu belum selesai. Suara nakal Levi terdengar. Tiba-tiba, rasa takut membengkak dari dalam penyerang. Setelah itu, dia melihat Levi memegang pedangnya di antara kedua jarinya. Berangkat, meski melepaskan semburan kekuatan, dia gagal melepaskan pedangnya dari jari-jari Levi, yang terasa seperti sepasang penjepit logam raksasa. Bagaimana ini mungkin? Penyerang tidak bisa mempercayai matanya. Dia melepaskan lebih banyak energi tetapi masih gagal membuat pedangnya bergerak. Bab 3812 mengalahkan musuh. Karena kamu sangat menginginkannya kembali, aku akan dengan senang hati mengembalikannya kepadamu. Levi menjawab dengan cuek. Sebelum penyerang mengerti apa yang dimaksud Levi, yang terakhir telah melambaikan tangannya. Kekuatan ini. Pada saat itu, penyerang tiba-tiba merasakan mati rasa di lengannya saat pedangnya terlepas dari cengkeramannya. Setelah itu, ujungnya berbalik dan menembak dirinya sendiri ke dadanya. Itu sangat cepat. Sebelum anggota lain dari Akademi Eclipse bisa bereaksi, pedang itu telah menembus tubuh pria itu. Karena momentum yang luar biasa, dia dikirim terbang dengan darah menyembur keluar dari dadanya. Berdebar, dia jatuh ke tanah. Kakinya berkedut sesaat sebelum dia mati di tempat dengan tatapan marah di matanya. Dengan segala sesuatu yang terjadi dalam sekejap, kerumunan itu hilang dalam keadaan linglung. Pemimpin mereka adalah orang pertama yang sadar kembali.
Dia memerintahkan dengan dingin, saya tidak berharap melihat seorang prajurit elit bersembunyi di sini. Bunuh dia. 3 anggota Eclipse maju ke depan. Dari sudut pandang mereka, rekan mereka kemungkinan besar meremehkan musuh, karena tidak ada kematian di antara mereka meskipun melawan elit dari berbagai sekte. Adapun Levi, dia bersembunyi di antara anggota sekte Astrelune dan diejek oleh banyak dari mereka. Terbukti, mereka yakin dia hanyalah orang lemah dari dunia biasa. Apakah kamu benar-benar memiliki keinginan mati? Levi mencibir. Sebelumnya, Levi tidak menawarkan bantuannya, karena sekte Astrelune dan sekte lain tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi sekarang Eclipse Academy menginginkannya mati, dia tentu saja tidak akan duduk diam dan membiarkan dirinya dibunuh. Penghinaan. Raung 3 pria dari Eclipse Academy. Mengacungkan pedang panjang di tangan mereka, mereka menatap Levi dengan niat membunuh di mata mereka. Minggir. Tanpa mundur, Levi mencegat serangan dengan pukulannya sendiri. Saat lolongan pukulan ledakannya terdengar, raungan naga samar terdengar di latar belakang. Ketiga penyerangnya tercabik-cabik sebelum gelombang kejut pukulan menyebabkan mereka meledak dalam kabut darah. Bagaimana ini terjadi? Anggota Eclipse Academy benar-benar tercengang. Tak satu pun dari mereka mengharapkan teman mereka mati dalam sekejap mata. Abaikan sisanya. Bunuh yang ini dulu, perintah pemimpin mereka. Pada saat itu, anggota Eclipse Academy lainnya mundur dari pertarungan masing-masing dan mulai menyerang Levi dari semua sisi. Kamu bodoh. Levi mendengus dan langsung menghilang. Dia muncul di belakang salah satu penyerangnya, lalu mengirimnya terbang dengan serangan telapak tangan sebelum yang terakhir sempat bereaksi. Segera, pertempuran berubah menjadi pembantaian sepihak, seperti yang dilakukan Akademi Eclipse terhadap sekte lain. Ketakutan dan keputusasaan mulai menyebar ke seluruh jajaran Akademi Eclipse, karena lebih dari 10 dari mereka telah terbunuh hanya dalam beberapa detik. Pemimpin itu menelan gumpalan di tenggorokannya. Kengerian mulai muncul di matanya untuk pertama kalinya. Sekarang, giliranmu, Levi menyatakan perlahan. Pemimpin menawarkan dengan suara yang dalam, Anda termasuk sekte mana? Jika Anda tidak keberatan, Eclipse Academy akan membuat pengecualian dengan membuka pintu kami untuk Anda. Apakah kamu mencoba merekrutku karena kamu tidak cocok untukku? Bukankah kamu mencoba membunuhku beberapa saat yang lalu? Balas Levi sambil terkekeh. Wajah pemimpin berubah suram. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, bukan? Saya ingin tahu seberapa kuat Anda sebenarnya. Pemimpin mulai memegang pedang kuno di tangannya. Dia melepaskan beberapa tebasan yang melolong seolah-olah itu akan memotong udara di depannya berkeping-keping. Bagus. Tanpa niat menghindar, Levi melontarkan pukulan. Dentang. Suara benturan logam bergema di udara. Setelah itu, semua orang menyaksikan pemimpin terlempar jauh dari dampak. Bab 3813 Pejuang Comfort bukan masalah besar. Retakan. Pedang pemimpin hancur berkeping-keping. Ledakan. Setelah itu, tubuhnya menabrak jauh ke muka gunung, mengirimkan kerikil dan batu jatuh ke bawah. Ini tidak mungkin. Itulah kata-kata terakhir sang pemimpin sebelum kepalanya lemas. Pejuang Comfort bukan masalah besar, gumam Levi pada dirinya sendiri. Keheningan mematikan yang terjadi kemudian membuat Levi merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia. Anggota dari semua sekte lainnya tercengang dengan apa yang telah mereka lihat. Selanjutnya, mereka menjadi gempar selama 5 menit penuh. Dari sekte mana orang ini berasal? Bagaimana dia begitu kuat? Ya Tuhan, dia mengalahkan seorang prajurit dari Akademi Eclipse. Bahkan pemimpin berjubah hitam pun tewas seketika. Kekuatan yang begitu menakutkan. Lebih penting lagi, dia tidak terlihat seperti menggunakan kekuatan penuhnya. Kerumunan mengalihkan perhatian mereka ke arah Lewi. Jelas bagi mereka bahwa dia tidak berkeringat. Seolah-olah dia tidak terlibat dalam pertempuran sengit yang baru saja terjadi. Dia terlihat seperti seseorang dari sekte Astrelune. Begitu komentar terdengar di udara, kerumunan mengalihkan perhatian mereka ke orang-orang yang selamat dari sekte Astrelune. Saat ini, hanya 6 yang tersisa dari rombongan mereka yang terdiri lebih dari 10 orang. Tatapan orang banyak segera menyentak mereka kembali ke akal sehat mereka. Menatap Levi yang tak terkalahkan, mereka merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi. Dan disinilah aku, berencana untuk membunuhnya lebih awal untuk menjarah hartanya. Jika aku bergerak saat itu, aku pasti sudah mati sekarang, bukan?
Tapi bukankah kita menguji kekuatannya sebelum ini? Bagaimana hal itu luput dari perhatian kita? Ini tidak bisa dipercaya. Dia bahkan berhasil menyembunyikannya dari Empyrean Chariot, yang mewarisi teknik rahasia dari pendahulunya. Teknik itu memiliki keterbatasan, yang menunjukkan betapa jauh lebih kuatnya dia dibandingkan dengan Empyrean Chariot. Saat para anggota Sekte Astral Lune mengobrol di antara mereka sendiri, gelombang emosi menyerbu mereka, terkejut, menyesal, ragu, dan sampai taraf tertentu, ketakutan. Mengingat bahwa mereka telah secara terbuka menunjukkan penghinaan mereka terhadap Lewi dan tidak pernah menyembunyikan niat mereka untuk membunuhnya, mereka khawatir dia akan meminta pertanggungjawaban mereka atas tindakan mereka. Mereka dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Jika mereka memiliki hubungan yang lebih baik dengan Levi, mereka tidak hanya akan mendapatkan keuntungan secara pribadi, tetapi seluruh sekte akan diberikan keuntungan yang signifikan. Sayangnya, mereka sekarang telah menyinggung seorang pejuang yang kuat, mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dan nasib sekte mereka. Ternyata dia sangat kuat. Chariot, tercengang oleh tampilan kekuatan Levi, dipenuhi rasa tidak percaya. Apakah dia benar-benar berasal dari dunia biasa? Bagaimana bisa seseorang dari sana menjadi begitu kuat? Tidak heran dia tampak santai sepanjang episode. Dia bukan orang bodoh yang tidak mengenali bahaya sama sekali. Sebaliknya, keberaniannya hanya datang dari kekuatannya. Memikirkan kembali bagaimana dia meremehkan Levi dan sikapnya yang merendahkan ketika merekrutnya ke sekte, Chariot diliputi penyesalan dan rasa malu. Mungkin dia diam-diam mengejek saya karena melebih-lebihkan diri saya sendiri. Chariot tersenyum kecut. Pada saat yang sama, dia telah menemukan jawaban atas pertanyaan yang dia miliki tentang apa yang terjadi di area terlarang. Levi muncul tanpa cedera bukan karena dia beruntung, tetapi karena binatang buas itu tidak dapat menyentuhnya. Mengenai bagaimana dia kemudian tidak diserang, itu mungkin karena binatang buas menjaga jarak setelah diintimidasi oleh kekuatannya. Chariot ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menyadari bahwa dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Dia, yang biasanya tenang, sekarang sama cemasnya seperti orang lain, karena dia tidak yakin bagaimana Levi akan memperlakukan dia dan sesama anggota sekte. Saat dia dipenuhi dengan keterkejutan dan penyesalan, langkah kaki yang tiba-tiba bergema di udara. Berbalik untuk melihat, dia disambut oleh kedatangan Jaicheon, yang telah bergegas bersama para prajurit dari Septistar Order. Ketika dua faksi bertarung, yang paling diuntungkan adalah faksi yang berada di pinggir lapangan. Saya tidak menyangka akan menjadi yang terakhir tiba dan pemenang dari pertempuran ini, kata Jaicheon dengan gembira. Bab 3814 menikmati pertunjukan Ordo Septistar yang dipimpin oleh Jaicheon datang terlambat, hanya untuk menemukan banyak anggota yang terluka dari berbagai sekte. Mereka menyadari pertempuran mengerikan telah terjadi untuk garis naga Lei. Karena para penyintas yang tersisa semuanya terkuras habis, tidak ada yang bisa menghalangi jalan Jaicheon untuk mengamankan kemenangan. Empyrean Jaicheon, Chariot ada di antara mereka dan dia tampaknya terluka parah, lapor salah satu Septistar Order Paladins. Ketika Jaicheon berbalik untuk melihat, dia melihat Chariot yang seperti dewi duduk bermeditasi dengan kaki disilangkan. Nafasnya yang lemah merupakan indikasi yang jelas dari luka parah yang dideritanya. Tangkap Chariot dan bunuh sisanya. Perintah Jaicheon diam-diam. Selama ini, dia bernafsu pada Chariot, dan akhirnya, dia menemukan kesempatan langka untuk mengamankannya dengan mudah. Adapun paladin yang tersisa dari Sekte Astral Lune, mereka adalah kekuatan yang dihabiskan dan dapat dihilangkan tanpa banyak usaha. Empyrean Jaicheon, garis naga Lei tidak rusak. Kami telah mendapatkan emas. Dengan garis naga Lei dengan skala seperti itu, berkultivasi dengannya pasti akan meningkatkan kekuatan kita ke level berikutnya. Hidup memang tidak dapat diprediksi. Meskipun mereka menemukannya lebih dulu, yang mereka lakukan hanyalah membuka jalan bagi kita. Anggota Septistar Order bersorak gembira, karena mereka terkejut dengan keberuntungan mereka meski datang terlambat. Mereka juga lega bahwa paladin yang masih hidup dari berbagai sekte telah terluka parah dan dapat dengan mudah dibunuh. Dengan begitu, tidak akan ada orang yang berbagi hadiah. Empyrean Jaicheon, ada yang salah. Salah satu tetua tiba-tiba berkata. Lihat reaksi orang-orang itu. Jaicheon bingung dengan kata-kata yang lebih tua. Reaksi. Setelah pemeriksaan lebih dekat, Jaicheon melihat sesuatu yang aneh di antara kerumunan. Semua orang, termasuk Chariot, sangat tenang. Apakah mereka takut kehabisan akal?
Bukankah mereka takut mati? Jai Cheon terkejut. Dalam keadaan normal, orang-orang ini akan berlutut dan memohon belas kasihan. Namun, mereka tidak hanya tenang, tapi mereka bahkan memberiku pandangan menghina seolah-olah, aku yang bodoh. Bukankah itu budak dunia biasa yang baru saja dibeli Sekte Astrelune? Tatapan Jai Cheon dengan cepat tertuju pada Levi. Dia menyadari bahwa yang terakhir adalah satu-satunya di tempat kejadian yang tidak terluka. Bagaimana mungkin seorang budak dari dunia biasa tidak terluka ketika para prajurit dari sekte lain menderita begitu banyak kematian dan cedera? Ini tidak masuk akal sama sekali. Apakah ada sesuatu yang saya lewatkan di sini? Situasi membuatnya bingung. Empyrean Jai Cheon, orang-orang ini sepertinya berasal dari Eclipse Academy. Terlihat seperti mereka adalah para pejuang dari Eclipse Academy. Saya pernah melihat orang-orang di dinding batu sebelumnya. Mereka semua adalah tokoh terkemuka di akademi. Siapa yang berani membunuh anggota Eclipse Academy? Lebih penting lagi, siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan untuk melakukannya? Para anggota Septistar Order sangat terkejut. Bagaimanapun, Eclipse, sekte di belakang Eclipse Academy, adalah salah satu sekte terkuat yang pernah ada. Nyatanya, sekte seperti Sekte Astrelune dan Ordo Septistar hanya bisa memandang mereka dengan kagum. Chariot tidak bisa menahan tawa saat melihat keterkejutan dan kebingungan di wajah para anggota Septistar Order. Apa yang Anda tertawakan? Apakah Anda ingin saya menghukum Anda di tempat? Jai Cheon menggeram. Tidak terpengaruh oleh ancaman kematian, Chariot tidak menahan rasa jijiknya dengan tertawa lebih keras. Segera, anggota sekte lain yang tersisa bergabung. Dari sudut pandang mereka, Septistar Order yang dipimpin oleh Jai Cheon hanyalah lelucon. Meskipun begitu, tidak ada yang peduli untuk mengatakan yang sebenarnya, karena mereka tahu bahwa jika Septistar Order berniat membunuh, Levi pasti akan memusnahkan mereka. Pada saat itu, Levi menatap garis naga Lei dengan rasa ingin tahu dan jelas bagi semua orang bahwa dia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Itu pasti akan menghasilkan konflik dengan Septistar Order karena mereka juga mendambakan garis Lei yang sama. Semua orang menunggu Orde Septistar untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Bab 3815 Pembantaian Ordo Septistar. Meskipun Jai Cheon tidak tahu alasan mereka menertawakan kematian, dia bisa mencium sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Ketika sesuatu tidak masuk akal, harus ada alasan untuk itu. Empyrean Jai Cheon, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sekarang elit Akademi Eclipse telah terbunuh, baik Akademi maupun Eclipse tidak akan beristirahat sampai masalah ini diselesaikan. Jika mereka mencurigai kita yang melakukannya, bukankah itu akan menjadi bencana bagi kita? Para tetua dari Septistar Order penuh dengan keprihatinan. Terlepas dari keputusasaan mereka untuk mendapatkan garis naga Lei, mereka tidak berniat menyinggung Eclipse yang kuat. Mempertimbangkan jurang kekuasaan, mereka memperhitungkan bahwa hanya beberapa anggota Eclipse yang diperlukan untuk menghapus Septistar Order. Jai Cheon berpikir keras, wajahnya muram. Setelah mengambil keputusan, dia menyatakan dengan nada serius, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena kami tidak ada hubungannya dengan kematian orang-orang dari Akademi Eclipse. Bahkan jika seseorang mencurigai kita, kita hanya akan menyalahkan kelompok ini atas apa yang terjadi. Selama kita menutupnya secara permanen, tidak ada yang lebih bijak. Bahkan jika Eclipse mencoba meminta pertanggungjawaban kami akan dapat menjauhkan diri dari masalah ini dengan aman. Para tetua Septistar Order sangat setuju dengan kata-kata Jai Cheon. Tidak hanya itu, jika kita membunuh semua orang ini, kita mungkin bisa membuat Eclipse berutang budi pada kita, lanjut Jai Cheon. Ide yang brilian. Semua orang dari Septistar Order setuju dengan rencana itu. Kita tidak hanya bisa menyalahkan orang lain atas apa yang telah kita lakukan, tetapi kita juga bisa mendapatkan rasa terima kasih dari orang lain. Skema ini sempurna. Selain Chariot, jangan biarkan orang lain hidup. Setelah ragu sejenak, Jai Cheon menunjuk ke arah Levi. Terutama dia, jangan pernah biarkan sampah seperti dia muncul di hadapanku lagi. Sepanjang seluruh episode, Levi adalah lautan ketenangan seolah-olah Septistar Order tidak ada artinya baginya, menyebabkan Jai Cheon menganggap sikap Levi sebagai tantangan terhadap otoritasnya. Jangan tunjukkan belas kasihan padanya. Kemarahan dalam dirinya terus membengkak. Dipahami. Dengan itu, seorang tetua dari Septistar Order menghilang dari tempatnya. Dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke tenggorokan Levi.
Kamu pikir kamu siapa? Dengan sedikit melengkungkan bibirnya, Levi meninju tetua itu. Selain jeritan samar yang bergema di telinga semua orang, tetua itu menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Penatua pergi dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin? Terengah-engah kaget, anggota Septistar Order mengamati sekeliling tetapi gagal menemukan tanda-tanda sisa dari sesepuh. Dia benar-benar mati. Dia telah dibunuh dengan satu pukulan oleh orang ini. Mata Jai Cheon membelalak kaget, karena dia juga tidak bisa mempercayai pemandangan di depan matanya. Meskipun sesepuh bukan yang terkuat di sekte, dia masih salah satu pejuang paling tangguh yang kita miliki. Namun, dia bahkan tidak bisa menahan satu serangan pun dari budak ini. Ayo serang bersama, kita harus membalaskan dendam yang lebih tua. Jai Cheon meraung. Setelah mengacungkan senjata mereka, para tetua lainnya mulai mengepung Lewi. Kalian jauh lebih lemah daripada kelompok dari Eclipse Academy. Dan Anda benar-benar berpikir Anda bisa membunuh saya. Dalam mimpimu. Levi menembak ke depan, seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, dan memulai serangannya ke Septistar Order. Alih-alih gerakan mewah, dia hanya mengirimkan beberapa pukulan dan pukulan lurus. Teriakan penderitaan bergema di antara barisan Septistar Order. Menenun melalui mereka dalam sekejap, Levi akan mengambil satu nyawa dengan setiap gerakan yang dia lakukan. Yang diperlukan hanyalah beberapa menit untuk membuat Jai Cheon berakhir sebagai satu-satunya yang selamat dari Septistar Order. Kabut darah di udara berangsur-angsur menghilang tertiup angin, begitu pula keangkuhan dan keberanian Jai Cheon. Bab 3816 sia-sia berlatih dengan cara ini. Dialah yang membunuh anggota Eclipse Academy. Pantas saja Chariot dan yang lainnya masih bisa tertawa tenang menghadapi maut. Mereka semua hanya menungguku mempermalukan diriku sendiri. Keraguannya sebelumnya semuanya telah diklarifikasi. Terlepas dari pencerahan, itu sudah terlambat baginya. Sekarang giliranmu. Suara dingin Levi terdengar. Diliputi rasa takut, Jai Cheon merasakan dorongan untuk melarikan diri ke hutan. Jika kamu berani menyentuh Empyrean Jai Cheon, Ordo Septistar tidak akan pernah memaafkanmu. Pada saat genting itu, sebuah suara milik seorang tetua datang dari hutan. Sangat senang mendengar suara itu, Jai Cheon berteriak, "Yeremia, selamatkan aku." Sesaat kemudian, sekelompok pria muncul dari hutan, dan memimpin mereka adalah seorang pria tua berambut putih. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Dengan itu, Levi meninju Jai Cheon. Start, beraninya kamu. Pria tua itu muncul di antara keduanya dalam sekejap sebelum mencegat pukulan Levi dengan telapak tangannya. Begitu mereka melakukan kontak, gelombang kejut ledakan dilepaskan. Yeremia, wakil pemimpin Ordo Septistar, merasakan gelombang energi yang sangat besar menghantam tubuhnya, membuatnya terbang kembali. Di sisi lain, kecepatan Levi dan gelombang kejut pukulannya tidak berkurang sedikit pun saat menelan Jai Cheon di dalamnya. Puff! Kabut darah menyembur ke segala arah. Jai Cheon bahkan tidak berhasil berteriak sebelum kematiannya. Orang bodoh kurang ajar, kamu pasti memiliki keinginan mati. Yeremia meraung. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa serangannya yang kuat akan gagal menghentikan Levi. Kaulah yang memiliki keinginan mati. Alih-alih membuang-buang waktu lagi, Levi menerobos masuk ke kamp bala bantuan Septistar Order. Apa yang terjadi selanjutnya hanyalah pembantaian, karena tidak satupun dari mereka adalah tandingan Levi. Beberapa menit kemudian, semua orang, termasuk Yeremia, diutus untuk menemui pembuatnya. Kekuatannya konyol, Chariot dan yang lainnya terpesona. Di hadapan begitu banyak musuh, Levi telah memusnahkan mereka semua dengan kekuatan kasar. Keahliannya berada pada level yang sama sekali berbeda. Jika tidak ada dari kalian yang menginginkan garis naga Lei, aku akan membantu diriku sendiri dulu, kata Levi dengan senyum nakal. Satu persatu, kerumunan menggelengkan kepala untuk mengungkapkan ketidaktertarikan mereka. Jelas, bukan itu yang sebenarnya mereka rasakan. Mereka hanya memprioritaskan hidup mereka daripada keinginan mereka. Sambil tertawa kecil, Levi berjalan langsung ke garis naga Lei. Garis Lei ini luar biasa. Intinya, skalanya setara dengan garis naga Lei terbesar yang ditemukan sebelumnya di zona rahasia. Tanpa ragu, Levi menggunakan teknik dasarnya untuk bermetamorfosis dengan garis naga Lei. Keterkejutan Chariot semakin meningkat ketika dia melihat apa yang dia lakukan. Prajurit dari Comfort menyerap energi langsung dari garis Lei spiritual,
tapi dia benar-benar mengalami metamorfosis dengannya. Bahkan untuk latihan fisik murni, tidak ada yang berkultivasi dengan cara ini. Buang-buang harta. Pantas saja petarung dari Eclipse Academy gagal menembus tubuhnya dengan pedang. Dia memiliki tubuh yang tak tertembus. Kerumunan kagum, tetapi mereka segera melihat sesuatu yang tidak biasa. Dalam keadaan normal, ketika garis naga Lei ditarik oleh para pembudidaya, getaran energi yang kuat akan mengikuti. Bahkan, seseorang akan mendengar erangan naga yang seiring berjalannya waktu akan terdengar semakin menggelegar. Alasannya adalah para pembudidaya memanfaatkan kekuatan yang ditunjukkan oleh garis naga Lei. Namun tanpa diduga, tidak ada tanda-tanda perlawanan dari garis naga Lei ini. Rasanya seperti hewan peliharaan yang patuh di tangan Levi. Yang bisa didengar hanyalah erangan lembut seekor naga, sementara gangguan energi hampir tidak terlihat. Jika orang banyak tidak ada di sana menonton, tidak ada yang akan memperhatikan bahwa garis naga Lei sedang ditarik. Kita harus menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan kekuatan kita. Chariot menginstruksikan. Dengan itu, orang banyak mulai menggunakan sisa energi spiritual di sekitarnya untuk berkultivasi. Dengan melakukan itu, mereka dengan cepat pulih dari luka yang mereka derita di pertempuran sebelumnya. Bab 3817 Semua yang pergi meninggal. Karena Levi telah menyerap 10 garis Lei naga belum lama ini, dia agak cepat bermetamorfosis dengan garis Lei naga. Pada tingkat ini, aku akan menggunakan esensi garis naga Lei paling banyak dalam sehari, Levi memperkirakan dalam benaknya saat gelombang kegembiraan menyapu dirinya. Ketika dia memikirkan tentang kekuatan tempur Akademi Eclipse, dia menjadi lebih percaya diri dengan peluangnya untuk menang melawan Void Sect. Yang lain mengatakan bahwa Void Sect takut pada Eclipse Academy, jadi saya yakin mereka tidak akan lebih kuat dari Eclipse Academy. Ngomong-ngomong, izinkan saya menggunakan energi spiritual dari garis naga Lei ini sebelum saya memikirkan hal lain. Gloria, Santino, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Setelah mengesampingkan pikiran itu, Levi dengan cepat menyalurkan teknik dasar. Kekuatan garis naga Lei melonjak ke tubuh Levi dalam sekejap mata dan terus meningkatkan fisik dan sistem internalnya. Sementara itu, anggota Sekte Void dengan murung mundur ke lingkaran terluar garis naga Lei. Namun demikian, mereka masih cukup beruntung telah menggali banyak ramuan ajaib. Itulah satu-satunya penghiburan yang bisa mereka miliki. Lagi pula, garis naga Lei adalah garis besar yang telah menyerap energi spiritual di sekitarnya selama bertahun-tahun. Sebagai imbalannya, itu juga mengubah ramuan di sekitarnya menjadi ramuan ajaib. Namun, Gloria masih kesal karena gagal mendapatkan garis naga Lei. Menurut Heptino, garis naga Lei jauh lebih besar dan lebih murni dalam energi spiritualnya daripada yang dia miliki. Pada akhirnya, itu karena dukungan saya tidak cukup kuat. Void Sect hanyalah bayi ketika berhadapan dengan Sekte Pamungkas, Gloria menggerutu dalam hati. Sekte Astre Lune telah memasuki pusat garis naga Lei. Ordo Septistar juga telah memasuki area tersebut. Beberapa sekte kecil dan aliansi telah masuk lagi. Semakin banyak berita yang masuk, orang-orang menjadi semakin bingung. Kekuatan gabungan Sekte Astre Lune dan Orde Septistar setara dengan kekuatan Sekte Void. Tidak mungkin mereka menjadikan Eclipse Academy musuh mereka, kata Primo. Mereka yang takut dengan Eclipse Academy mengira bahwa Void Sect masih mengincar garis Dragon Lei, jadi mata-mata mereka tidak berani terlalu dekat dengan garis Dragon Lei. Karena itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi di area tengah garis Dragon Lei. Para elit Akademi Eclipse telah mengambil alih jalur Dragon Lei. Tidak mungkin Septistar Order dan Sekte Astre Lune memiliki keberanian untuk menjadikan mereka musuh mereka. Tapi mereka sudah lama menyimpan dendam satu sama lain. Jika perkelahian pecah, kedua belah pihak akan berakhir dengan kekalahan yang luar biasa, seorang penatua berspekulasi. Heptino bergumam, mengapa anggota sekte lain tidak kembali setelah memasuki tempat itu? Bahkan kita harus menjauh dari sekte perkasa seperti Eclipse Academy. Sekte berskala kecil itu pasti tahu untuk tidak mengambil risiko. Sangat mudah untuk mengetahui apa yang terjadi, Primo memulai. Orang-orang di Eclipse Academy selalu sombong. Faktanya, mereka bahkan lebih angkuh daripada Eclipse itu sendiri. Mungkin orang-orang di Akademi Eclipse telah membunuh semua orang yang mencoba merebut garis naga Lei dari mereka. Semua orang setuju dengan kata-kata Primo, karena itu adalah skenario yang mungkin terjadi. Lagi pula,
Mereka masih bisa mengingat dengan jelas betapa sombongnya para anggota Akademi Eclipse. Yah, kalau begitu, mereka sial telah melewati orang yang salah. Betul sekali. Sayang sekali tentang Eclipse Sect. Jika ada kekuatan lain yang terlibat dalam hal ini, kami akan campur tangan. Maksudku, bukankah Septistar Order akhirnya dimusnahkan juga? Eclipse Academy terlalu agresif. Aku tidak percaya mereka telah memusnahkan begitu banyak kelompok. Apakah mereka tidak takut menyeberang yang lain? Sejujurnya, beberapa anggota Sekte Void senang bahwa orang-orang mereka telah mundur dengan cukup cepat. Kalau tidak, mereka mungkin telah dilenyapkan juga. Hentikan obrolan dan jangan buang waktu mencari ramuan ajaib. Ada banyak barang bagus di sini, kata Primo mengubah topik. Anggota Eclipse Academy telah mempermalukannya secara menyeluruh, jadi penyebutan mereka hanya membuatnya semakin kesal. Setelah seharian mencari, anggota Void Sect menerima panen yang melimpah. Bab 3818 Garis Naga Le hilang. Pemandangan ramuan ajaib di tangan rakyat membuat Primo tersenyum. Setidaknya kami tidak pulang dari perjalanan ke Gunung Tragora dengan tangan kosong, komentar Primo. Para tetua dan Empirins of Void Sect secara lisan setuju dengannya. Meskipun mereka gagal mendapatkan garis naga Lei yang sangat mereka inginkan, ramuan ajaib yang mereka kumpulkan sangat langka. Tumbuhan itu akan sangat membantu dalam meningkatkan kekuatan konsumen terlepas dari apakah konsumen menyerap energi spiritual secara langsung atau meminum pil yang dibuat dengan tumbuhan. Saat itu, suara lembut langkah kaki datang dari bagian hutan yang lebih dalam. Hati-hati, Primo memperingatkan dengan suara rendah. Anggota Void Sekte segera menjadi waspada, secara naluriah berasumsi bahwa anggota sekte lain datang untuk merampok ramuan ajaib mereka. Sesaat kemudian, tim yang terdiri dari puluhan orang muncul di depan mata mereka. Mereka semua mengenakan jubah hitam dengan pola gerhana di bagian depan. Pria yang memimpin mereka adalah pria tua yang mulai beruban. Pola gerhana di dada mereka semuanya berwarna emas, tetapi tidak seperti mereka, gerhana orang tua itu memiliki 9 warna. Wakil Rektor Eclipse Academy, Yunus Lose. Primo langsung mengenali lelaki tua itu, dan dia hampir tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kebingungan yang dia rasakan. Lose, sapa Primo dengan cepat sambil membungkuk dalam-dalam. Yunus menyatukan alisnya. Anda tahu saya, Lose? Kamu pernah pergi ke Quilton untuk perekrutan, dan aku cukup beruntung bisa bertemu denganmu di sana saat itu. Setelah itu, Primo dengan cepat menambahkan, saya Primo dari Void Sect. Saya sudah berharap untuk bergabung dengan Eclipse Academy, tetapi sayangnya, saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Saya mengerti. Jadi kamu adalah Primo dari Void Sect. Yunus mengangguk. Apakah kamu di sini untuk mencari garis naga Le juga? Ya. Primo tidak berani menyembunyikan apapun dari lelaki tua itu. Tapi, tentu saja, aku tidak akan berani bersaing dengan elit Akademi Eclipse sekarang karena kamu ada di sini. Yang lain segera menimpali untuk mengungkapkan persetujuan mereka dengan kata-kata Primo, takut anggota Eclipse Academy akan melihat mereka sebagai musuh mereka dan memusnahkan mereka hanya dengan menjentikkan jari mereka. Ekspresi kejutan yang menyenangkan terlintas di wajah Yunus, dan dia bertanya, apakah itu berarti kamu telah bertemu dengan orang-orang dari Akademi Eclipse? Memang, itu kemarin. Mereka telah menemukan garis Dragon Lei. Selamat, Tuan Lose, jawab Primo. Kemarin, firasat buruk muncul di dada Yunus. Kami kehilangan kontak dengan mereka kemarin. Cepat, bawa aku ke jalur Dragon Lei sekarang. Iya Pak, Primo tidak berani menolak permintaan lelaki tua itu, dan dia dengan cepat memimpin jalan. Banyak anggota dari berbagai sekte masuk sehari sebelumnya, tetapi mereka tidak pernah muncul kembali. Saya menduga mereka telah dibunuh oleh para elit Akademi Eclipse, jadi mengapa Anda kehilangan kontak dengan mereka? Kemudian, Primo memberitahu Yunus tentang semua informasi yang mereka dapatkan dari mata-mata mereka. Semakin banyak Yunus mendengarkan, semakin kuat perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Kami kehilangan kontak sehari yang lalu, dan itulah mengapa Akademi mengirim saya ke sini untuk menyelidiki masalah ini, kata Yunus kepadanya. Anggota Void Sekte tercengang dengan jawabannya. Tanpa membuang napas lagi untuk berbicara, mereka mempercepat langkah mereka. Setengah jam kemudian, Primo tiba di jalur Dragon Lei bersama Yunus. Namun, ketika mereka sampai di tempat itu, mereka disambut oleh pemandangan yang membuat mereka tercengang.
Seolah-olah daerah itu telah berubah menjadi neraka, karena anggota tubuh dan tubuh yang tercabik-cabik berserakan di mana-mana. Faktanya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa darah telah membentuk sungai. Aroma logam darah di udara kental. Meskipun orang-orang itu sendiri berada dalam pertempuran, mereka menarik napas dengan tajam saat melihat pemandangan itu. Kurasa mereka ada di sana. Heptino tiba-tiba berteriak. Yunus melihat ke arah yang ditunjuk Heptino dan melihat tubuh anggota Eclipse Academy. Pemimpin berjubah hitam yang telah menabrak tembok masih membuka matanya, rasa takut dan keengganan untuk menerima nasibnya tetap ada di dalamnya. Mengapa kekuatan garis naga Lei begitu lemah? Primo bergumam sambil menelan ludah. Kata-katanya mengalihkan perhatian orang-orang ke garis Dragon Lei, dan mereka menemukan bahwa, memang, tidak ada yang tersisa di garis Dragon Lei. Bab 3819 menipiskan garis Lei Naga. Semua orang di tempat kejadian terkejut melihat segudang tubuh di tanah dan garis naga Lei yang kelelahan. Apa yang terjadi? Tak satu pun dari mereka mengerti apa yang sedang terjadi. Lagi pula, orang-orang dari Akademi Eclipse sangatlah kuat. Selain itu, mereka memiliki Eclipse, sekte terkuat di Kenfort, sebagai pendukung mereka. Kerumunan tidak dapat membayangkan siapapun yang cukup kuat untuk menjadi pasangan mereka, apalagi mengacaukan sekte yang begitu menakutkan. Sedikit yang mereka tahu bahwa Levi telah pergi bersama orang-orang yang selamat dari sekte Astrelune dan sisanya tepat setelah dia menggunakan garis naga Lei untuk bermetamorfosis. Selanjutnya, mereka pergi melalui bagian belakang garis naga Lei. Itulah mengapa mereka tidak ditemukan oleh informan Void Sect. Apa yang sedang terjadi? Jelaskan ini. Yunus menginterogasi dengan dingin. Suaranya membuat semua orang bergidik, jantung mereka berdebar kencang. Kami juga tidak tahu, Tuan Lose. Tepat, kami pergi begitu para petarung dari Akademi Eclipse mengumumkan bahwa mereka telah menaklukkan garis naga Lei. Menilai dari kemampuan para petarung, tidak mungkin ada sekte yang hadir adalah tandingan mereka. Betul sekali, tidak ada yang berani mengganggu kami ketika kami memiliki garis naga Lei saat itu. Apalagi ketika Eclipse Academy mengumumkan beritanya. Anggota Void Sect buru-buru menyuarakan semua penjelasan yang bisa mereka pikirkan untuk menghindari kesalahpahaman sebagai pelakunya. Kalau tidak, seluruh sekte mereka akan selesai. Primo berkata dengan muram, Tuan Lose, orang kita melihat beberapa sekte masuk juga, tapi mereka tidak pernah keluar lagi. Pada saat itu, kami mengira mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri karena ingin merebut garis naga Lei. Tetapi kebanyakan dari mereka dibunuh oleh para elit Akademi Eclipse. Saat mereka berbicara, Yunus dengan hati-hati mengamati setiap anggota Void Sect dan merasakan bahwa mereka mengatakan yang sebenarnya. Dia tahu kemampuan mereka dengan baik. Tidak mungkin anggota Void Sect membunuh mereka semua. Kalian pastikan milik sekte mana tubuh-tubuh ini, perintah Yunus. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Primo. Saya ingin Anda mengingat dengan hati-hati berapa banyak sekte yang memasuki garis naga Lei. Saya ingin mereka diselidiki satu persatu. Dipahami, Primo menanggapi dengan hormat. Setelah memeriksa sekitar, mereka menemukan bahwa sekte kuat yang terlibat terungkap menjadi sekte Astrelune, sekte semangat mistik, sekte Sageski, dan Ordo Septistar. Adapun sekte lain yang tidak penting dan tidak pernah terdengar, Yunus sama sekali mengabaikan mereka. Sekte-sekte ini hampir setara dengan sekte Void. Aku ragu mereka berani menyerang para petarung Akademi Eclipse. Selain itu, anggota mereka bukan tandingan para petarung Eclipse Academy. Ini sama sekali tidak masuk akal, gumam Primo pada dirinya sendiri. Analisis itu juga terlintas di benak Yunus. Lagi pula, dia tahu kemampuan sebagian besar sekte. Jika Eclipse Academy menerima siswa, mereka biasanya tidak akan memilih mereka yang berasal dari sekte menengah. Yunus bingung. Siapa yang melakukan ini? Mungkinkah ada pejuang yang menyamar? Pikiran itu dibubarkan begitu muncul di benak Yunus. Dia pikir tidak perlu orang itu begitu tertutup ketika dia memiliki kemampuan yang menakutkan seperti itu. Selain itu, orang itu bahkan menggunakan garis naga Lei sebesar itu dalam sehari. Dia harus menjadi sangat kuat untuk melakukan itu. Saya bertaruh bahkan orang-orang tua dari Eclipse, yang sudah lama tidak berada di dunia, bahkan tidak bisa melakukan itu. Kesadaran itu sangat mengejutkan Yunus. Lagi pula, setiap tubuh kultivator memiliki batas tertentu tidak peduli seberapa kuat mereka. Selain itu,
Sudah jelas seberapa besar kekuatan yang dimiliki garis Lei Naga skala itu. Bahkan para pemimpin sekte teratas itu akan meledak dan mati jika mereka menyerap begitu banyak energi dalam waktu sesingkat itu. Bab 3820 Mengapa Anda membeli budak? Demikian pula, Gloria juga dikejutkan dengan kemampuan penyerapan yang luar biasa. Dia pikir dia adalah yang tercepat di antara kerumunan dalam melahap energi spiritual sejak dia mengembangkan teknik melahap yang ekstrim. Faktanya, sama sekali tidak ada seorang pun di Void Sect yang bisa melawannya, bahkan Gerain pun tidak. Meskipun demikian, dia membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk melahap semua energi dari garis naga Lei yang begitu besar. Bahkan jika dia mengambil risiko mencapai batasnya, masih butuh waktu 20 hari untuk melahap semuanya. Menggunakan semua energi itu hanya dalam sehari. Itu gila. Kenfort benar-benar dihuni oleh para elit. Fakta bahwa masih ada petarung yang sangat kuat di luar sana sungguh sulit dipercaya. Orang ini pasti makhluk perkasa Kenfort. Tingkat melahapnya puluhan kali lebih cepat daripada teknik melahap yang ekstrim. Gloria menghela napas dalam-dalam saat dia menyadari dia masih belum cukup kuat. Hanya orang yang bisa mencapai tingkat kultivasi yang begitu mengerikan yang bisa dianggap sebagai yang terbaik di Kenfort, bukan? Mata Gloria terbakar oleh hasrat, dan dia mulai memandang rendah Void Sect. Aku bertaruh petarung seperti itu bisa mengubah sekte seperti Void Sect menjadi abu hanya dengan jentikan jarinya. Bahkan anggota Eclipse Academy akan takut padanya. Jika saya entah bagaimana bisa mendapatkan kemurahan hati orang ini, saya akan dapat melakukan apapun yang saya inginkan di Kenfort. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bersemangat. Dia tidak sabar untuk mendapatkan sisi baik orang itu. Pada saat yang sama, para anggota Akademi Eclipse tercengang. Mereka tidak percaya garis naga Lei telah menipis dalam waktu sesingkat itu. Sekte yang dimiliki orang ini mungkin jauh lebih kuat daripada Akademi Eclipse. Tak satu pun dari kita yang mampu mengacaukannya bahkan jika kita memiliki Eclipse sebagai pendukung kita. Pikiran seperti itu membanjiri pikiran semua orang. Tampak muram, Yunus akhirnya angkat bicara setelah lama terdiam. Seharusnya ada yang selamat dari sekte-sekte ini. Kita perlu menemukan mereka dan menyelesaikan masalah ini. Menurut informan Sekte Void, jumlah orang yang memasuki garis naga Lei melebihi jumlah mayat di tempat kejadian. Itu berarti ada beberapa yang selamat. Selama mereka ditemukan, Yunus dan anak buahnya akan memimpin petarung yang kuat. Sementara itu, setelah melahap semua energi dari garis naga Lei, Levi bergegas menuju markas Sekte Astrelune bersama Chariot dan yang lainnya. Tentu saja, Chariotlah yang mengundangnya. Levi tidak menolak karena sedang mencari tempat tinggal untuk sementara waktu. Adapun rencananya untuk membalas dendam pada Void Sect, itu akan segera terjadi. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa tetua yang datang untuk membantu. Setelah mengetahui Eclipse Academy telah menaklukkan garis naga Lei, para tetua menyerah pada gagasan untuk pergi. Lagi pula, mereka tidak mampu menyinggung yang pertama. Chariot, di sisi lain, memberitahu mereka detail dari kejadian sebelumnya karena dia tidak tahu apa yang dipikirkan Levi. Empyrean Chariot, bukankah kamu pergi ke sana bersama para elit? Mengapa kamu terluka begitu parah? Tanya Thomas, tetua ketiga dari Sekte Astrelune. Kami diserang oleh Septistar Order saat kami sedang mencari garis naga Lei. Pasukan mereka dihancurkan, dan kami terluka parah dalam proses itu, jawab Chariot dengan linglung. Begitu, pemimpin para tetua, Camdin Serrano, menjawab, lalu mengarahkan pandangannya pada Levi. Bagaimana kamu masih ingin membeli budak ketika anggotanya terluka parah? Serrano, sepotong sampah yang berasal dari dunia biasa seperti dia dimaksudkan untuk dibeli dan dijual oleh kami. Kau di sana, apakah Anda memiliki trik yang dapat Anda lakukan? Mengapa Anda tidak melakukan sesuatu untuk menghidupkan suasana? Para tetua lainnya mulai mengejek Levi. Chariot sangat ketakutan sehingga dia terus menatap mereka. Dia khawatir Levi akan marah. Bersambung.